kami dari kelompok 4 jurusan Hukum Keluarga Islam semester 3 kelas B akan menjelaskan terkait teori kualifikasi bersama saya Selai Putranto. Dengan saya Muhammad Muizul Asfiah. Dengan saya Muhaira Rahman. Pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan terkait kualifikasi, pengertiannya dan pentingnya dilanjut oleh Teori kualifikasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama teori lex fori, yang kedua teori lex Strauss, yang ketiga teori otonom. Dan juga ada kualifikasi masalah substansial dan prosedural, dan juga yang terakhir teori kualifikasi hukum perdata internasional. Selanjutnya langsung kepada pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selai Putranto dari jurusan Hukum Keluarga Islam semester 3 kelas B. Sebagaimana di awal video tadi, saya dan teman-teman saya sudah menjelaskan bahwa di video ini kami akan menjelaskan terkait teori kualifikasi hukum perdata internasional. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan terkait pengertian dan pentingnya kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Teman-teman, sebelum kita masuk kepada subtema subtema saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah sebuah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum yang berasal dari negara yang berbeda. Jadi hukum perdata internasional ini dia itu adalah cabang hukum yang mengatur tentang hukum perdata dari lintas negara gitu, antara individu atau badan hukum dari berbagai negara. Kemudian ini mencakup peraturan yang menangani konflik yang muncul dalam transaksi internasional seperti kontrak, terus kepemilikan properti, warisan, terus perkawinan lintas negara. Jadi hukum perdata internasional ini ruang lingkupnya sangat banyak ya teman-teman. Salah satunya tentang warisan, kemudian tentang kontrak atau jual beli antar negara, kemudian ada tentang perkawinan lintas negara, karena kan sekarang pasti lagi banyak banget happening banget berita-berita orang Indonesia menikah dengan orang luar negeri, dan itu termasuk kepada unsur hukum perdata internasional, termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata internasional. Kemudian menurut Mohtar Kusumatmaja, sebuah pakar hukum dari Indonesia, ini dia menjelaskan bahwa hukum perdata internasional ini adalah hukum yang merupakan seluruh kaidah yang mengatur hubungan antara pelaku hukum yang tunduk pada hukum perdata internasional berbeda-beda gitu. Jadi seperti yang dikatakan oleh Mohtar Kusumatmaja, sebuah pakar hukum dari Indonesia, itu dia menjelaskan bahwa hukum ini merupakan keseluruhan kaidah yang mengatur hubungan antara pelaku hukum dan juga badan hukum, dan itu harus tunduk pada hukum perdata nasional yang berbeda-beda. Nah, setelah kita mengetahui terkait awal dari pengertian hukum perdata internasional, kita langsung aja masuk ke pembahasan inti, yaitu kualifikasi. Apa sih pengertian kualifikasi? Kemudian lanjut, tadi saya sudah menjelaskan tentang hukum perdata internasional secara sederhana. Sekarang kita masuk ke poin intinya, yaitu pengertian kualifikasi. Karena kualifikasi ini termasuk ke dalam hukum perdata internasional, jadi kita simak pengertiannya. Nah, dalam setiap proses pengambilan keputusan hukum, tindakan kualifikasi atau dalam bahasa Inggrisnya itu qualification, classification dalam bahasa Inggrisnya, itu merupakan bagian dari proses yang hampir pasti dilalui. Jadi karena kualifikasi ini selalu ada dalam sebuah masalah hukum, jadi kualifikasi ini akan selalu ada dalam setiap proses pengambilan hukum atau penentuan suatu hukum gitu ya.
adalah bagian dari proses yang hampir pasti dilalui, karena dengan kualifikasi orang mencoba untuk menata sekumpulan fakta yang dihadapinya. Yang dihadapinya ini apa? Yaitu adalah sebuah persoalan hukum. Ya, nanti dalam sebuah persoalan hukum kita akan menata sebuah fakta-fakta dari persoalan hukum yang terjadi gitu. Jadi kan nanti ada sebuah permasalahan hukum, nanti kita akan mencari dan menata fakta-fakta tersebut. Kemudian setelah dikumpulkan fakta-fakta tersebut, kita akan mendefinisikan itu termasuk ke dalam pendefinisian hukum seperti apa gitu, dan kemudian menempatkannya ke dalam suatu kategori yuridik tertentu. Yuridik ini bisa kita artikan sebagai sebuah hukum atau kewenangan, teman-teman. Jadi kalau misalnya secara sederhananya, secara pengertian saya sendiri, mungkin dari menurut saya sendiri itu, kualifikasi adalah bagian dari proses hukum perdata internasional, yaitu untuk menata sekumpulan fakta-fakta hukum yang dihadapi dan kemudian mendefinisikannya ke dalam hukum apa. Setelah mendefinisikan tersebut, kita akan menempatnya ke dalam kategori yuridik apa gitu, teman-teman. Nah, kualifikasi ini pasti berkaitan dengan adanya kewajiban untuk memilih salah satu sistem hukum yang masih relevan dan harus dan kasus yang dihadapi. Jadi kualifikasi ini harus sistem hukum yang harus relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Maksudnya dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau misalnya kita menentukan suatu hukum tapi kita tidak relevan, itu mungkin agak sulit. Makanya di kualifikasi ini kita akan mencari salah satu sistem hukum yang masih relevan di kehidupan sehari-hari gitu, teman-teman. Jadi mungkin secara sederhananya sebuah proses untuk menata sekumpulan fakta hukum yang dihadapi, persoalan hukum ya, teman-teman, dan kemudian mendefinisikannya. Setelah mendefinisikannya, kita akan menempatkannya ke dalam kategori yuridik tertentu. Ya, teman-teman, tadi kan saya sudah menjelaskan terkait pengertian dari dari kualifikasi hukum perdata internasional. Nah, secara sederhananya dan menurut pemahaman saya gitu kan. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, itu masih dalam pengertian kualifikasi hukum perdata internasional. Tapi kualifikasi hukum perdata internasional ini dibagi menjadi 2 fase, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada namanya kualifikasi fakta, atau dalam bahasa Inggrisnya qualification fact, atau nama lainnya kualifikasi primer. Ini merupakan suatu proses kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta di dalam sebuah peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa hukum sesuai dengan klasifikasi kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam suatu hukum tertentu. Jadi ini merupakan suatu proses sekumpulan fakta, mengumpulkan fakta kembali dalam sebuah peristiwa hukum yang ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa dalam sebuah masalah hukum sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di suatu sistem hukum tertentu. Jadi misalkan contohnya itu ada sebuah kasus penganiayaan, teman-teman, di mana si A ini menganiaya B di tempat umum gitu. Di tempat umum dia menganiaya si B ini. Kemudian saat si A menganiaya si B ini diketahui oleh salah satu orang. Nah, orang ini nantinya akan menjadi saksi di pengadilan, dan dia memberikan keterangan bahwa dia sebagai saksi melihat bahwa A ini melakukan penganiayaan kepada B di depan umum. Itu menjadi sebuah fakta pertama, teman-teman. Fakta pertama itu ada saksi yang melihatnya. Kemudian yang kedua, si B ini ketika dia melaporkan adanya penganiayaan yang dirasakan oleh dia itu
diperiksa teman-teman tubuhnya, kemudian hasilnya itu menyebutkan bahwa dia terdapat luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh si A itu. Jadi ini juga merupakan fakta hukum kedua. Nah, di kualifikasi fakta ini atau kualifikasi primer ini itu misalkan kita menemukan suatu permasalahan hukum, dan permasalahan hukum itu kita bisa mencari fakta-faktanya lebih dari satu. Nah, salah satunya seperti itu teman-teman, kayak gitu. Jadi nantinya di kasus penganiayaan yang tadi saya sudah contohkan itu, nanti itu masuk kepada pelanggaran kasus perdata karena adanya kasus penganiayaan. Nantinya setelah dilakukan kualifikasi, nanti itu akan ditentukan hukum apa yang hukum apa yang akan nanti diterapkan atau diberikan oleh si pelaku itu setelah sudah melakukan kualifikasi fakta. Nah, itu salah satunya seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya tadi kan saya sudah menjelaskan terkait fase pertama kualifikasi, itu ada fase kualifikasi fakta atau kualifikasi primer. Nah, yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang kualifikasi ketentuan hukum atau classification of rules of law, atau bisa disebut dengan kualifikasi sekunder. Ini merupakan suatu penetapan tentang penggolongan atau pembagian seluruh kaidah hukum di dalam sebuah sistem hukum ke dalam pembidangan, pengelompokan atau kategori hukum tertentu. Jadi contoh kasusnya itu seperti seorang individu, dia berasal dari Swiss tapi dia berkewarganegaraan Amerika Serikat dan dia berdomisili di New York. Jadi dia tuh orang Swiss tapi dia tinggalnya itu di New York dan berkewarganegaraan AS gitu. Dia aslinya dari Swiss gitu, cuman dia sudah berpindah kewarganegaraan menjadi kewarganegaraan Amerika Serikat. Kemudian dia meninggal. Setelah meninggal dia memiliki sebuah tanah dan rumah di Swiss. Meskipun tanah dan rumah yang di Swiss itu sudah dia jual dan uang penjualan rumah tersebut sama tanah tersebut itu sudah ditransfer ke New York ke rekening dia ya pada saat itu untuk kepentingan proses pewarisan, tetapi tanah tersebut masih dianggap sebagai benda tetap di Swiss. Nah, ahli warisnya itu dari si A ini menggugat di pengadilan New York. Tetapi kualifikasi hukumnya dalam ketentuan hukum ini harus berdasarkan hukum tempat benda berada atau seperti dalam teori Lex Situs, yaitu hukum Swiss. Jadi walaupun si ahli warisnya itu menggugat tanah yang di Swiss, walaupun itu tanahnya sudah dijual ya, dijual dan uangnya juga sudah ditransfer gitu ke New York, tapi si ahli warisnya tetap menggugat gitu rumah tersebut. Nah, tetap aja gitu itu tuh nggak bisa karena itu rumahnya kan berada di Swiss, jadi tetap pakai hukum di negara Swiss gitu. Contoh dari kualifikasi ketentuan hukum. Kemudian lanjut ke subtema berikutnya, yaitu pentingnya kualifikasi. Apa sih pentingnya kualifikasi? Di sini saya sudah menyimpulkan ada 5 pentingnya kualifikasi. Yang pertama itu kualifikasi penting karena dia dapat menentukan sistem hukum yang berlaku. Teori kualifikasi dalam hukum perdata internasional ini, dia akan membantu dalam menentukan sistem hukum mana yang harus diterapkan dalam suatu kasus yang melibatkan lebih dari satu negara. Jadi kualifikasi ini membantu untuk menentukan sistem hukum dari kasus-kasus yang melibatkan lebih dari satu negara gitu, seperti di dalam hukum perdata internasional ya teman-teman. Dalam banyak kasus, istilah hukum dapat memiliki makna yang berbeda di berbagai sistem hukum, sehingga kualifikasi menjadi penting untuk mengidentifikasi dan menerapkan hukum yang tepat. Jadi dari banyaknya kasus dan istilah hukum yang memiliki makna yang berbeda-beda di berbagai sistem hukum, kualifikasi ini hadir untuk mengidentifikasikan dan menerapkan hukum yang tepat
setempat gitu. Itu salah satu pentingnya kualifikasi di hukum perdata internasional. Kemudian yang kedua itu ada dari mengurangi ketidakpastian hukum. Dengan adanya kualifikasi, proses penyelesaian menjadi lebih jelas dan terarah. Kualifikasi memungkinkan hakim untuk mengklasifikasikan fakta-fakta hukum ke dalam kategori yuridik tertentu atau ke dalam kewenangan tertentu, sehingga mengurangi pelanggaran dan kebingungan dalam interpretasi hukum yang berlaku. Jadi yang kedua itu mengurangi ketidakpastian hukum. Jadi kualifikasi ini salah satunya itu mengurangi ketidakpastian hukum. Jadi kalau misalnya ada ketidakpastian hukum itu bisa diatasi oleh adanya kualifikasi. Jadi nanti hakim ini akan mengklasifikasikan fakta-fakta hukum dari kategori yuridik tertentu atau kewenangan tertentu, dari kategori kewenangan tertentu, sehingga tidak adanya pelanggaran atau kebingungan dalam mengimplementasikan hukum yang berlaku. Kemudian yang ketiga itu ada meningkatkan keadilan dalam penyelesaian kasus. Jadi teori kualifikasi ini memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil adalah adil dan sesuai dengan konteks internasional. Dengan memilih sistem hukum yang relevan, kualifikasi dapat membantu mencegah ketidakadilan yang mungkin timbul akibat penerapan hukum yang tidak sesuai dengan norma-norma internasional dan budaya setempat. Jadi salah satunya itu yang ketiga itu adalah meningkatkan keadilan dalam penyelesaian kasus. Jadi kualifikasi juga hadir untuk meningkatkan keadilan. Jadi kalau misalnya ada suatu kasus yang sebuah perkara hukum dan itu diadilinya tuh tetap disahkannya itu tidak adil, maka kualifikasi ini dapat mengurangi hal tersebut gitu. Sehingga sehingga sistem hukum itu akan sesuai dengan norma-norma internasional dan budaya hukum setempat gitu. Kemudian yang keempat itu ada memfasilitasi kerjasama internasional dalam dunia yang semakin terhubung ini ya, antar negara. Itu kualifikasi memungkinkan negara-negara untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan penyelesaian secara efektif. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kualifikasi, negara dapat lebih mudah mencapai kesepakatan hal penyelesaian masalah internasional. Jadi kualifikasi juga hadir untuk memfasilitasi kerjasama internasional untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian masalah internasional gitu. Jadi kalau misalnya ada sebuah kasus atau kerjasama itu bisa menggunakan teori kualifikasi ini. Jadi kualifikasi ini banyak sekali manfaatnya teman-teman. Salah satunya bisa digunakan untuk kerjasama antar negara. Kemudian yang terakhir itu ada adaptasi terhadap perkembangan hukum global. Jadi kan kalau misalnya hukum kan sifatnya kan dinamis ya teman-teman, apalagi hukum perdata internasional gitu, hukum yang menghubungkan antara lintas negara yang berbeda gitu. Jadi pasti hukumnya akan selalu berbeda-beda gitu. Jadi kualifikasi ini ikut beradaptasi terhadap perkembangan hukum global. Jadi dengan adanya kualifikasi, hakim dapat menyesuaikan pemahaman dan penerapan hukum dengan konteks internasional yang terus berkembang, terus pengakuan terhadap berbagai hukum yang ada di dunia. Jadi hakim juga dapat terus berinovasi dalam suatu sistem hukum karena sesuai dengan perkembangan hukum global atau hukum antar negara itu. Jadi hukum kan akan terus berkembang ya teman-teman. Jadi kualifikasi itu dapat membantu untuk adaptasi terhadap perkembangan hukum global tersebut. Nah itu tadi adalah salah satu pentingnya kualifikasi dari hukum perdata internasional. Jadi banyak banget hal yang
menjelaskan pentingnya teori kualifikasi, sehingga teori kualifikasi ini akan terus digunakan dalam menerapkan suatu sistem hukum di hukum perdata internasional. Selanjutnya kita masuk pada subtema berikutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan teori lex fori, teori lex cause, dan teori otonom. Atau kebaikan dari teori ini adalah teori lex fori ini yang paling dikenal oleh hakim dan relatif mudah diselesaikan, namun kelemahannya adalah dapat menimbulkan ketidakadilan karena kualifikasi dijalankan menurut ukuran-ukuran yang tidak selalu sesuai dengan hukum asing yang seharusnya diberlakukan. Sebagai variasi dari teori kualifikasi lex fori, dikemukakan teori kualifikasi yang lain, yaitu teori kualifikasi bertahap atau teori kualifikasi primer dan juga sekunder. Lex fori ini dipelopori oleh Franz Kahn dan Bartin. Menurut pendirian ini, yaitu pengertian hukum dalam kaidah hukum perdata internasional yang harus dikualifikasikan sesuai dengan hukum intern material dari hukumnya hakim sendiri. Menurut penganut teori ini, ada beberapa pengecualian terhadap kualifikasi lex fori ini, yaitu kualifikasi kewarganegaraan atau nasionalitas, kualifikasi benda bergerak dan tidak bergerak, kualifikasi yang ada pilihan hukumnya, kualifikasi berdasarkan pelanggaran hukum, kualifikasi berdasarkan konvensi internasional, dan pengertian-pengertian yang digunakan dalam mahkamah-mahkamah internasional. Contohnya, saya warga negara Indonesia, berdomisili di Indonesia, lalu menikah dengan seorang laki-laki yang berkewarganegaraan Malaysia dan menikah di Malaysia. Setelah lembaga hukum tersebut ditetapkan, barulah ditetapkan kaidah-kaidah apa di antara kaidah lex fori yang seharusnya digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara. Contoh kasus dari lex fori ini adalah A. Berusia 19 tahun dan berdomisili di Perancis. A. Menikah dengan B yang berkewarganegaraan Inggris, melangsungkan dan meresmikan pernikahan mereka di Inggris. A. Menikah dengan B tanpa seizin orang tua A. Nah, dalam kasus ini yang harus dipertanyakan terlebih dahulu adalah apakah pernikahan A dan B ini sah atau tidak. Dalam kaitan ini, titik taut yang menunjuk kepada hukum Inggris karena pernikahan mereka dilangsungkan dan diresmikan di Inggris, dan juga menunjuk kepada hukum Perancis karena A adalah warga negara Prancis berdomisili di Prancis. Teori lex cause. Teori lex cause ini diperjuangkan dan dipertahankan oleh Martin Wolf. Teori ini merupakan proses penting untuk menentukan hukum yang berlaku dan melibatkan unsur-unsur asing. Contohnya, suami istri yang berkewarganegaraan di Jepang, mereka nikah di Jepang, namun setelah pernikahan mereka pindah ke Malaysia. Menurut kaidah hukum Inggris, hak atas benda-benda bergerak sepasang suami istri harus diatur dengan sebuah kontrak. Apabila kontrak itu tidak ada, maka hukum yang berlaku untuk mengatur masalah harta perkawinan itu adalah tempat perkawinan itu dilangsungkan atau lex loci celebrations, yakni hukum dalam Prancis. Yang ketiga, kualifikasi menurut otonom. Kualifikasi menurut otonom ini pencetusnya adalah Neumayer dan Rabel. Teori ini menurut hukum perdata internasional adalah pendekatan yang menolak asumsi bahwa hukum yang berlaku hanya berdasarkan sistem hukum lokal. Contohnya, seorang pewaris berkebangsaan Swiss berdomisili terakhir dan meninggal di Prancis,
meninggalkan semua harta peninggalannya, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Menurut kaidah hukum Inggris, hak atas benda-benda bergerak sepasang suami istri harus diatur dengan sebuah kontrak. Apabila kontrak itu tidak ada, maka hukum yang berlaku untuk mengatur masalah harta perkawinan itu adalah tempat perkawinan itu dilangsungkan atau legislasi celebrations, yakni hukum dalam Prancis. Kualifikasi yang dilakukan secara otonom ini terlepas dari salah satu sistem hukum tertentu. Artinya, hukum perdata internasional memiliki pengertian yang khas dan memiliki makna yang sama dimanapun di dunia ini. Teori ini memang ideal sekali, tapi sulit dilakukan dan dipraktekkan karena hakim yang menggunakan kualifikasi dengan demikian ini haruslah mengenal semua sistem hukum di dunia ini agar dapat menemukan konsep-konsep yang memang diakui di seluruh dunia. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualifikasi masalah substansial dan prosedural. Nah, apa sih masalah substansial? Masalah substansial itu adalah isi atau inti dari masalah hukum. Misalnya, apakah perjanjian itu sah atau tidak? Gitu. Sedangkan kalau masalah prosedural itu tentang cara bagaimana kamu menyelesaikan masalah hukum. Misalnya, bagaimana cara kamu untuk menuntut seorang ke pengadilan itu. Contohnya, misal kamu punya masalah. Ya, teman kamu minjam motor tapi nggak dibalikin. Apa masalah substansialnya? Nah, masalah substansialnya ini apakah teman kamu wajib untuk mengembalikan motor tersebut? Ini tentang hak atas motor kamu. Nah, kalau masalah proseduralnya, bagaimana cara kamu untuk mengembalikan motor tersebut gitu. Nah, apakah kamu langsung lapor ke polisi, apa ke pengadilan? Tuh. Jadi intinya gini. Masalah substansial itu adalah isi atau inti dari apa masalahnya gitu. Sedangkan kalau prosedural itu adalah bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah tersebut gitu. Oke, lanjut. Di sini kita membahas tentang teori kualifikasi dalam hukum internasional. Intinya gini, ketika ada masalah hukum yang melibatkan lebih dari satu negara, kita perlu menentukan hukum negara mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, proses penemuan hukum ini disebut dengan kualifikasi. Teori Gekegel. Teori Gekegel menurut teori ini, setiap aturan dalam HPI harus punya tujuan yang jelas. Misalnya mencapai keadilan atau kepastian hukum dalam hubungan antar negara. Jadi, kita harus lihat dulu nih, tujuan aturannya apa, baru bisa tentuin cara kualifikasinya. Teori modern. Nah, teori modern ini lebih memandang HPI sebagai sebuah pendekatan, bukan sekedar kumpulan aturan. Artinya, kita harus mempertimbangkan tren dan perkembangan hukum internasional dalam proses kualifikasi. Nah, kualifikasi dalam HPI itu penting untuk memastikan masalah hukum yang melibatkan banyak negara bisa diselesaikan dengan adil dan pasti. Dalam memilih hukum yang akan digunakan, kita harus perhatikan tujuan aturannya dan juga perkembangan hukum internasional. Contoh sederhananya gini, misalnya ada perjanjian jual beli antar perusahaan Indonesia dan perusahaan Amerika. Jika sampai terjadi sengketa, kita harus tentukan nih, apakah perjanjian ini akan diadili menurut hukum Indonesia atau Amerika. Nah, untuk menentukannya, kita perlu melihat beberapa faktor, seperti tempat perjanjian dibuatnya, mata uang yang digunakannya, dan isi perjanjian itu sendiri. Sekian pembahasan materi kualifikasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman saya dan yang melihat video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Go!